Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai SQL Server Management Studio. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu SQL Server Management Studio, dalam hal ini saya pakai yang versi 2014. Sebaiknya bagi yang belum menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai instalasi SQL Server, silahkan Anda tonton dulu. Soalnya kalau Anda tidak menginstal dan memiliki aplikasi ini, Anda tidak akan bisa memahami lebih jauh ya. Kalau cuma mendengarkan tidak diterapkan langsung, itu akan sangat sulit untuk memahaminya. Oke, nanti video ini juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, kita mulai saja. Kita buka saja SQL Server Management Studio. Jadi apa itu SQL Server Management Studio? SQL Server Management Studio itu merupakan tool untuk kita lebih mudah dalam memanajemen database SQL Server. Nah, ini otomatis, aplikasi ini otomatis akan terinstall ketika Anda menginstal sesuai dengan video yang sebelumnya sudah saya upload. Itu silahkan dilihat. Oke, itu ada di dalam program file ya, di situ ada SQL Server, itu item yang terinstall. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi yang sering kita gunakan adalah ini SQL Server yang Management Studio-nya. Ini dalam kelompok aplikasi SQL Server. Nah, semua aplikasi ini otomatis terinstall ketika Anda menginstal mengikuti video yang sudah saya upload. Oke, kita buka saja SQL servernya, kita cari di program file, atau lebih mudah sebenarnya Anda ketikkan saja di sini kalau Anda pakai Windows 10 yang terbaru. Kalau tidak ya kita cari manual di list all program di Windows. Nah, ini SQL Server, kita buka yang Management Studio ini ya. Yang SQL Server versinya berapa? Ini kita pakai versi yang 2014 Management Studio. Ini kita buka saja, kita klik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, aplikasi Microsoft SQL Server 2014 itu digunakan untuk mempermudah kita memanajemen sebuah database SQL Server di dalam komputer atau laptop yang sudah terinstall database SQL. Oke, ketika kita pertama kali membuka SQL Server Management Studio, mungkin akan sedikit loading ya. Nanti kalau sudah akan ditampilkan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mengkoneksikan ke sebuah server database. Otomatis akan muncul seperti ini, itu tampilan untuk mengkoneksikan ke sebuah server atau tempat database itu diletakkan. Dalam hal ini database nanti akan diletakkan di komputer atau laptop kita masing-masing. Nah, ini saya jelaskan item satu persatu. Ini server type ini kita pilih database engine saja, soalnya kita akan memanajemen sebuah database. Terus server name-nya ini yang penting adalah nama server yang akan kita kelola. Jadi ini kita sebenarnya tidak hanya bisa mengelola server yang ada di laptop atau komputer kita ini, tapi kita juga bisa mengakses database atau server database di dalam server di komputer lain yang tentunya harus terhubung dalam jaringan yang sama. Itu. Nah, format dari penamaan nama server di database SQL Server itu adalah yang pertama, ini saya perbesar dulu. Bentar. Perbesar lah ini.
Format yang pertama adalah ini adalah nama komputer Anda atau nama komputer yang dimana akan diakses servernya. Ini bisa kita kasihkan nama komputer atau alamat IP address-nya. Rasa Anda sudah kenal atau apa itu IP address. Selanjutnya dibatasi dengan tanda miring seperti ini. Format kedua ini adalah nama instant SQL server yang Anda install. Nah, nama instant ini tergantung Anda ketika waktu pertama kali menginstal. Di situ akan ada instruksi untuk memasukkan name instantnya. Nah, itu bisa Anda ubah atau di defaultkan sesuai yang ada di aplikasi. Nah, itu ada di video penginstalan SQL server. Jadi format penamaan server, ingat-ingat ini adalah nama komputer, terus tanda miring seperti ini, terus nama instannya. Nah, kalau kita ingin mengakses server di komputer atau laptop Anda ini, Anda bisa mengakses local server atau server di komputer Anda ini, atau tidak di wilayah yang lain. Caranya Anda klik di sini, terus kita klik browse more. Ini ganggu ya, kita pindahkan browse more, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini. Kita pilih database engine, ini kita expand, terus kita pilih ini adalah nama server di komputer atau laptop Anda masing-masing, atau bisa disebut dengan local server. Oke, kita klik OK saja. Terus bagian selanjutnya adalah authentication-nya. Ya. Authentication ini ada dua pilihan, yaitu Windows Authentication dan SQL Server Authentication. Kalau kita ingin mengakses di local server, bentar ya, ini ada pesawat lewat, mohon maaf kalau suaranya agak berisik. Oke ya, kalau kita ingin mengakses di local server atau server di komputer Anda masing-masing, kita cukup login menggunakan Windows Authentication atau authentication-nya tipenya adalah Windows Authentication. Maka kita tidak perlu memasukkan username dan passwordnya. Tapi kalau kita ingin mengakses server di luar dari komputer ini, yang tentunya harus tergabung dalam jaringan yang sama, itu kita harus pakai SQL Server Authentication. Maka kita harus memasukkan username atau login name dan password yang dibuat di komputer server tersebut. Seperti itu. Nanti kita akan bahas cara membuat user dan password untuk bisa diakses di komputer lain. Nah, berhubungan kita ingin mengakses di local server, kita pilih yang Windows Authentication. Kita klik connect. Kalau koneksi berhasil dibuat, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, namanya Object Explorer. Isinya adalah objek-objek yang ada di dalam sebuah server atau server yang berhasil terkonek. Dalam hal ini ada satu buah server yang telah kita koneksikan, yaitu local server ini. Di dalam server ini terdapat item-item penyusunnya. Tapi yang pertama harus Anda ingat atau ketahui, yaitu item database. Bahwa dalam sebuah server itu biasanya terdapat lebih dari satu database. Nah, letak database-nya ada di wilayah folder database ini. Nah, ini database, ini server yang berhasil kita koneksikan. Di dalam server ini terdapat item-item ini. Nah, yang paling Anda ketahui adalah wilayah database ini, bahwa di dalam server itu ada database. Database-nya untuk melihatnya kita expand saja. Nah, ini adalah database, baik itu database yang dibuat oleh sistem atau database yang kita buat sendiri. Nah, ini adalah database yang ada di dalam server yang kita koneksikan, yaitu server lokal atau di laptop Anda masing-masing atau komputer Anda masing-masing. Ini. Nah,
Terus cara membuat database di dalam server yang Anda koneksikan seperti apa? Caranya sangat gampang. Kita klik database ini, kita klik kanan, terus kita pilih new database. Kita klik new database. Nah, maka otomatis akan ditampilkan tampilan seperti ini. Itu tampilan membuat sebuah database. Cara simpelnya, Anda bisa menamai database dari wilayah ini atau database name. Pastikan nama database itu namanya berbeda dari database yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, ini ada toko, misalkan kita buat database dengan nama latihan. Perlu Anda ketahui, nama database itu diusahakan jangan ada spasi atau bahkan tidak boleh ada spasi ya. Karakter yang diizinkan hanya underscore seperti ini. Ini contoh database yang pakai karakter underscore. Oke ya. Terus ini yang lainnya defaultkan saja. Terus Anda bisa meletakkan lokasi file database itu disimpan di mana. Nah, di wilayah database file ini. Ini bisa Anda geser di wilayah sini. Anda bisa ubah patch-nya ini atau letaknya di sini. Tinggal Anda ubah letaknya di mana. Nah, ini berhubung belum kita buat, maka tidak diizinkan seperti itu. Ini bisa kita ubah. Tapi sebaiknya di defaultkan saja. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah database dengan nama latihan, otomatis di wilayah lokasi default penyimpanan database ini akan terbuat dua buah file ini, file latihan dan file lognya. Oke. Kalau sudah, kita klik OK saja. Latihan. Nah, maka di dalam wilayah database ini akan terbuat sebuah database latihan. Agak typo tapi tidak masalah ya. Akan terbuat sebuah database yang kita buat. Terus database itu biasanya berisi apa toh Pak? Database itu yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda ingat-ingat itu adalah bahwa database itu minimal terdiri dari tabel dan tabel. Minimal terdiri dari satu tabel lah. Tabelnya ini Anda bisa lihat di wilayah tabel ini. Ini Anda expand, yang besar dulu. Nah, ini adalah database yang barusan Anda buat tadi. Untuk melihat item-item yang menyusun database ini, kita pilih expand ini. Nah, hal yang perlu Anda ketahui lebih dahulu yaitu tabel. Bahwa di dalam database itu terdapat satu atau lebih dari satu tabel. Letaknya di sini. Nah, ini komponen penyusunnya, tabelnya belum ada. Jadi di dalam sebuah server yang kita koneksikan itu bisa terdiri dari berbagai database atau lebih dari satu database, dan satu database itu terdiri dari tabel-tabel. Tentunya Anda sudah tahu tabel itu apa. Untuk membuat sebuah tabel di dalam database, misalkan database yang kita buat ini adalah namanya adalah database latihan, atau kita rename saja biar tidak typo, latihan. Nah, seperti ini kita akan buat sebuah tabel. Caranya kita klik tabel ini, pastikan ini di wilayah database yang ingin Anda tambahkan ya tabelnya. Ini kita klik kanan, kita pilih tabel. Nah, maka akan otomatis ditampilkan tampilan seperti ini. Ini kita pin saja biar tidak terhidden ya. Kita klik kanan tadi ya tabel, maka akan dimunculkan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk mendesain tabel yang akan Anda buat. Bentar, ini ngerekam nggak ya? Oh, alhamdulillah ngerekam. Nah, ini adalah tampilan untuk membuat atau menyusun struktur tabel yang akan Anda buat nanti. Di sini ada beberapa item isian. Yang pertama adalah kolom name atau nama kolom. Kan tabel kan terdiri dari kolom dan recordnya atau baris isiannya, atau bisa kita sebut dengan datanya. Nah,
kolom name, nama dari kolomnya. Penamaan kolom ini mengikuti kaidah penamaan dengan nama database, yaitu tidak boleh ada spasi dan karakter lain. Karakter yang diizinkan cuma underscore ini, seperti ini. Isian selanjutnya yaitu data tipe atau tipe dari kolom yang kita buat. Tipenya apa? Ini berbagai macam tipe data. Biasanya yang sering digunakan yaitu tipe data date atau data berupa tanggal, date time ini berupa tanggal dan waktu. Selanjutnya adalah image, gambar, ini adalah bilangan bulat, money ini adalah data berupa mata uang, char ini berupa karakter. Sedangkan allo null ini adalah kita gunakan ketika kita set atau kita centang nilai allo nullnya ini, maka kolom yang kita desain ini akan diizinkan kosong. Tapi kalau centangnya ini dihilangkan, maka kolom yang kita buat ini harus berisi data. Kita contohkan, misalkan kita buat sebuah database data mahasiswa. Ini adalah NIM. Kolom pertama kita buat NIM. Data tipenya adalah char 10. 10 ini maksudnya adalah jumlah karakter yang diizinkan pada kolom NIM ini. Nah, kita pastikan saja. Misalkan maksimal karakter yang diizinkan adalah 12. Terus kolom NIM ini wajib kita isi. Caranya adalah kita centang allo nullnya. Jika kolom NIM ini tidak dimasukkan sebuah data, maka dia akan error atau tidak bisa dimasukkan dalam satu record itu, dalam satu baris itu. Terus kolom selanjutnya itu nama misalkan, terus data tipenya char. Ini karakternya agak kita perbesar, misalkan 50. Allo nullnya ini kita hilangkan semua saja, kan NIM nama kan harus terisi data. Nah, kalau di dalam database data mahasiswa lah. Terus misalkan di sini ada nomor HP, data tipenya bisa berupa char juga tidak masalah, integer juga tidak masalah. Kalau berupa integer, nomor HP kan kadangkala depannya ada 0, nolnya nanti tidak akan tertulis, maka kita pilih char saja. Karakternya biasanya 13. Nah, ini kita set allo nullnya ini dicentang atau diizinkan kosong. Jadi kolom nomor HP bisa dikosongi, tapi kolom NIM dan nama itu tidak bisa dikosongi karena allo nullnya ini kita hilangkan atau tidak kita centang. Kalau sudah, kita bisa menjadikan kolom NIM ini sebagai primary key atau kolom kunci. Nah, caranya kita klik kanan wilayah kolom ini, set primary key. Oke. Sebuah kolom yang dijadikan primary key, maka kolom tersebut atau kolom NIM, wilayah kolom NIM itu tidak bisa diisi nilai data yang sama. Kalau dimasukkan nilai data yang sama, maka dia akan menolak tabel ini. Seperti itu. Kalau sudah kita desainnya atau kita desainkan tabel yang kita inginkan, kita save. Caranya save bisa klik tombol ini atau tombol ini, atau saya lebih biasa klik kanan wilayah ini, terus kita save tabel. Kita namai misalkan dengan nama tbl_mahasiswa. Sekali lagi, penamaan tabel, nama kolom, nama database itu tidak boleh ada spasi. Karakter yang diizinkan hanya underscore seperti ini. Kita klik OK. Oke, maka kita akan sudah bisa atau sudah selesai membuat sebuah tabel dengan nama tbl mahasiswa. Nah, di sini kok tidak ada, Pak, tidak nampil. Kita refresh saja kalau tidak nampil. Nah, seperti ini ada tbl mahasiswa. Oke, penjelasan mungkin cukup sampai di sini. Nanti kalau saya lanjutkan akan kepanjangan, ini sudah hampir setengah jam. Nanti kita lanjutkan materi ini di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton.